Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Belajar Masak ala Dinda. Di video kali ini saya akan berbagi resep bolen pisang coklat keju dengan resep yang sederhana ya teman-teman, tanpa coarse fat dan dengan takaran sendok. Hasilnya berlayar cantik, renyah di luar dan moist di dalam. Yuk langsung aja kita ke cara membuatnya. Tonton videonya sampai selesai ya. Pertama-tama, siapkan 8 buah pisang kepok yang sudah matang. Teman-teman boleh pakai pisang jenis lain, yang penting pisangnya sudah matang biar hasilnya manis. Kemudian ini mau kita panggang. Panaskan wajan anti lengket, beri 1 atau 2 sendok makan margarin, panaskan sebentar. Kemudian masukkan pisang kepoknya, panggang sampai pisangnya berubah warna menjadi kecoklatan. Sambil dibolak-balik biar matangnya merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, udah bisa diangkat. Kita sisihkan dulu, tunggu sampai dingin ya teman-teman. Lanjut kita buat bahan A-nya. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 100 gram. Kemudian 4 sendok makan margarin atau setara dengan 75 gram. Saya pakai Royal Palmia butter margarin nih teman-teman, biar hasilnya lebih wangi. Tapi kalau teman-teman mau pakai margarin biasa aja juga nggak apa-apa. Lanjut kita uleni dengan tangan sampai adonannya kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini udah cukup ya teman-teman. Siapkan plastik wrap, bungkus adonannya dengan plastik. Lalu simpan di kulkas selama 15 menit. Lanjut kita buat bahan B-nya. Masukkan 20 sendok makan tepung terigu atau setara dengan 200 gram. Empat sendok makan atau 30 gram gula halus, setengah sendok teh garam, dan 4 sendok makan margarin butter. Ini setara dengan 75 gram ya teman-teman. Aduk sampai adonannya bergerindil. Kemudian masukkan 80 ml air. Masukkan sedikit demi sedikit sampai dirasa adonannya pas, tidak terlalu kering dan tidak terlalu lembek. Nah, udah seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Di sini airnya masih ada sisa sedikit lagi, nggak saya masukkan semua, karena tekstur adonannya sudah pas. Bungkus lagi adonannya dengan plastik wrap seperti bahan A tadi. Kemudian masukkan ke kulkas selama 15 menit. Sambil menunggu bahan B-nya, kita ambil bahan A yang udah duluan masuk ke kulkas ya teman-teman. Buka plastiknya, letakkan di alas kerja. Ratakan dan lebarkan sedikit. Sebelumnya ini saya sudah cuci tangan ya teman-teman. Kemudian belah dengan scraper sampai menjadi 16 bagian. Bulatkan masing-masing adonannya, lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, tutup kembali wadahnya dengan plastik wrap biar adonannya tetap lembab ya teman-teman. Kemudian kita sisihkan dulu. Lanjut kita ambil bahan B-nya. Kita buat sama seperti bahan A-nya tadi ya teman-teman. Bagi adonan menjadi 16 bagian. Kemudian dibulat-bulatkan sampai selesai. Nah, udah selesai bahan A dan B-nya. Lanjut kita ambil satu bahan A-nya,
Gilas dengan rolling sampai adonannya tipis dan melebar. Jangan lupa tutup kembali wadah adonannya ya teman-teman, biar adonan yang masih menunggu dicetak tetap lembab dan tidak kering. Kemudian isi dengan bahan B, lipat seperti amplop. Rapihkan, lalu gilas kembali dengan rolling. Lakukan dengan hati-hati biar adonannya nggak pecah ya teman-teman. Gilas sampai tipis dan melebar kembali. Kemudian dilipat kembali seperti amplop ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini. Lanjuti hal yang sama seperti tadi sampai selesai semuanya ya teman-teman. Nah, udah selesai semua adonannya kita cetak. Tutup dengan kain bersih. Kita diamkan lagi selama 15 menit ya teman-teman. Sambil menunggu adonannya tadi, kita ambil pisang panggangnya dulu ya teman-teman. Belah pisangnya menjadi 2 bagian. Kemudian belah lagi di bagian tengahnya. Jangan sampai putus ya teman-teman. Seperti ini. Lakukan sampai selesai. Nah, kalau udah selesai semuanya, kita sisihkan dulu. Kembali ke adonan bolennya yang tadi kita diamkan. Ambil satu adonan. Jangan lupa bagian yang ada lipatannya diletakkan di bagian atas ya teman-teman. Gilas sampai tipis dan melebar. Kemudian isi dengan pisang panggang. Letakkan potongan keju di bagian tengah pisangnya. Beri sedikit taburan seres. Lipat sisi kiri dan kanannya. Gilas sedikit bagian atas dan bawahnya. Kemudian dilipat lagi seperti amplop ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lanjut letakkan di loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi dengan kertas roti. Lakukan terus seperti ini sampai semua adonannya selesai diisi ya teman-teman. Nah, semua adonannya udah selesai kita beri isian. Di sini saya juga sudah siapkan keju parut dan juga meses untuk topping atasnya. Untuk olesannya, di sini saya pakai 1 butir kuning telur dan 1 sendok susu kental manis ya teman-teman. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian oles secara merata di bagian atas bolennya. Beri taburan keju parut. Dan terakhir beri taburan meses seres ya teman-teman. Untuk banyaknya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lanjut, ini mau kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit di suhu 150 derajat Celcius. Letakkan di rak bawah. Tutup. Kemudian ini kita panggang selama kurang lebih 40 menit di suhu 150 derajat api atas bawah, atau untuk waktunya bisa disesuaikan aja dengan oven teman-teman di rumah ya. Setelah 20 menit dipanggang, loyangnya kita naikkan ke rak tengah ya teman-teman, biar bagian atas dan bawahnya matang merata. Tutup kembali, lanjut kita oven lagi selama kurang lebih 20 menit, sampai bagian atas bolennya menjadi kecoklatan ya teman-teman. Setelah 40 menitan kita panggang, ini udah matang ya teman-teman. Kita keluarkan dulu, letakkan di rak pendingin. Kita tunggu dulu sampai bolennya benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyangnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia hasil bolen pisang coklat keju yang tadi kita buat. Hasilnya cantik banget ya teman-teman, gemoy-gemoy, warnanya pas dan matangnya merata. Untuk bagian dalamnya juga teman-teman bisa lihat, kulitnya berlayar cantik. Yuk kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget ya teman-teman. Perpaduan antara pisang, keju, dan coklatnya itu pas, nggak enak sama sekali. Untuk teksturnya sendiri, dia renyah di luar tapi tetap moist di dalam ya teman-teman. Teman-teman di rumah, selamat mencoba resepnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalain notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.